Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini biar banyak umat Tuhan selalu dikuatkan jalan hidupnya. Karena kita percaya dunia di mana kita hidup bukanlah dunia yang mudah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, Alkitab katakan. Namun kita tetap terus harus bergantung, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Maka kita akan lihat pertolongan dan pembelaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari saya ajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap kebaikan, anugerah, dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Biarlah kami tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu yang membentuk karakter kami, firman-Mu itu yang mengarahkan langkah kami, dan firman-Mu yang terus membersihkan hidup kami sehingga semakin hari kami semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami dimanapun umat Tuhan berada. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa dalam kita mengiring Tuhan itu tetap punya masalah, ya kan? Karena selama kita masih hidup, selama kita masih memijakkan kaki kita di muka bumi ini, siapapun dia, baik dia orang takut akan Tuhan, orang tidak takut akan Tuhan, orang yang mengaku punya Tuhan dan orang yang mengaku tidak mau percaya kepada Tuhan, tetap akan punya masalah, tetap akan punya pergumulan hidup, tetap akan punya badai. Apapun pergumulan badai kehidupan itu tetap masih ada, ya. Tapi sekarang yang jadi permasalahannya adalah bukan soal bagaimana supaya masalah pergumulan hidup saya tidak ada, tetapi bagaimana supaya saya tetap bisa bertahan menghadapi badai hidup ini dan keluar sebagai orang-orang yang menang. Dan kita bersyukur kita punya firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bagaimana kita menyikapi hari-hari sukar, hari-hari badai. Kita lihat dalam Mazmur 94 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Saudara perhatikan di sini. Pemazmur katakan begini, berbahagialah, diberkatilah orang yang kau hajar atau orang yang dimurnikan, ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Ayat 13. Untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka atau hari-hari sukar, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampai digali lubang untuk orang fasik. Jadi pemazmur mengajarkan kepada setiap kita, siapapun orang manusia di bawah kolong langit ini tetap akan menghadapi apa yang disebut dengan hari-hari sukar, hari-hari sulit, masa-masa sukar atau masa-masa sulit. Tetapi sekarang adalah bagaimana kita menghadapi masa-masa sukar ini, masa-masa sulit ini, dan keluar dari masa sukar, masa sulit atau padang gurun ini sebagai orang-orang yang menang. Dan pemazmur kasih jalan keluarnya, kasih solusinya, bukan untuk meniadakan masa sukar, bukan untuk meniadakan hari-hari malapetaka atau hari-hari sulit, tetapi untuk menjalaninya. Dengan cara apa? Tetap tenang. Makanya pemazmur bilang untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, terhadap hari-hari sukar atau hari-hari sulit. Caranya bagaimana? Diajari oleh firman. Itulah pentingnya kenapa setiap hari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus tertanam dalam firman. Itulah pentingnya kenapa setiap hari kita harus ada waktu untuk merenungkan firman. Bukan seminggu sekali, karena masalahmu ada datang setiap hari. Kalau masalah dan pergumulan hidup kita ada datang setiap hari, berarti untuk tenang menghadapinya, kita harus tahu setiap hari kita perlu firman. Karena firman Tuhan tadi katakan, yang kau ajari dari Tauratmu, tujuannya untuk apa? Ayat 13, untuk menenangkan. Ya, untuk menenangkan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau dalam dunia medis ada yang namanya obat penenang, ya kan? Kalau orang udah gerasak gerusuk, panik, takut, stres, tertekan, suntikkan dia obat penenang. Kita dalam kebenaran firman Tuhan memerlukan firman untuk tetap tenang. Sama-sama bilang sama saya butuh firman untuk tetap tenang menghadapi hari-hari sukar. Amin.
Jadi untuk kita menghadapi masa-masa sukar, hari-hari sulit ini bukan untuk meniadakan, Tuhan angkatlah masalah saya, Tuhan jauhkan masalah saya daripada hidup saya. No, Tuhan bilang masalah itu baik buatmu. Untuk apa? Untuk engkau belajar sesuatu. Berarti bukan ditiadakan masalah saya, bukan ditiadakan hari-hari sulit saya, bukan ditiadakan hari-hari sukar saya, tetapi saya harus hadapi dengan cara apa? Tenang menghadapinya. Bagaimana seseorang bisa menghadapi hari-hari sulit dengan tenang, Pak? Gak ada lah yang bisa. Bisa. Pemazmur sudah ajarkan kepada setiap kita untuk menenangkan kita terhadap hari-hari malapetaka, hari-hari sukar. Maka diajarilah kita dari Taurat Tuhan. Diajarilah kita dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu membuat kita tenang. Firman Tuhan membuat kita damai di tengah-tengah kesukaran. Saudara, ketika murid-murid berjalan bersama-sama dengan Yesus dalam perahu, dalam perjalanan mereka, maka mereka menghadapi taufan. Saudara tahu apa yang Yesus sedang lakukan pada saat murid-murid menghadapi taufan, menghadapi badai danau? Yesus bobo, Yesus tertidur. Iya kan? Yesus tertidur, Alkitab catat saudaraku. Ini sebuah pesan, bukan suatu kebetulan. Bukan bilang, apakah Yesus tidak sadar ada gelombang, ada badai, ada taufan? Yesus tahu, tapi kenapa Yesus tertidur? Ada pesan yang Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu. Apa? Tenang di tengah badai. Tenang di tengah kesukaran. Bahkan bukan hanya tenang, tidur. Ada banyak orang susah tidur ketika ada masalah. Ada banyak orang susah tidur ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi hari-hari sulit, hari-hari sukar. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya pada saat itu dan juga sekarang bagi setiap kita, bahwa engkau mau tetap tenang menghadapi badaimu, engkau mau tetap tenang di tengah-tengah kesukaranmu, berjalanlah bersama-sama dengan aku. Itu sebabnya ketika Yesus bangun, Yesus menenangkan badai, maka Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Ya kan? Di mana kepercayaanmu? Aku ada bersama-sama denganmu, sekalipun ada badai, ada taufan, tapi di mana kepercayaanmu? Engkau lihat aku ada, engkau lihat aku buat mujizat. Di mana kepercayaanmu? Pertanyaan yang sama disampaikan kepada setiap kita hari ini. Engkau sedang mengalami masa-masa sukar, engkau sedang mengalami hari-hari sulit. Ada Yesus di dalam hidupmu. Ayo, di mana kepercayaanmu? Engkau percaya Yesus sanggup, tenang. Maka engkau bisa menghadapi badai itu. Engkau bisa melewati masa-masa sukar, hari-hari sulit itu. Engkau bisa lewati. Firman Tuhan katakan dalam tinggal tenang. Dan apa? Percaya. Terletak kekuatan kita. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan saudara dan saya. Hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Kita diingatkan. Hari-hari sulit, masa-masa sukar, kesusahan demi kesusahan itu selalu ada dalam hidup orang percaya. Sekalipun dia disertai Yesus. Karena itu jangan pernah berdoa untuk meniadakan masa-masa sukar, hari-hari sulit itu. Tapi berdoalah supaya engkau bisa menghadapinya. Dan tetaplah tertanam dalam firman. Karena firman Tuhan membuat engkau tetap tenang menghadapi hari-hari sulit, hari-hari malapetaka itu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat benih firman-Mu. Kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan pesan firman-Mu. Dan hari ini kami juga sedang menghadapi hari-hari sulit, hari-hari sukar, hari-hari di mana kami mengalami kesusahan. Tapi hari ini kami mau tetap percaya firman Tuhan, kami mau tetap tertanam dalam firman Tuhan. Karena itu kami membuat keputusan untuk selalu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Firman-Mu memberikan kami ketenangan menghadapi masa-masa sukar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan untuk tetap selalu berharap bahwa selalu ada pelangi di balik setiap badai. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, satu persatu dijamah Tuhan. Kami diubahkan cara pandang kami melihat masalah. Diubahkan, dipulihkan cara pandang kami melihat setiap hari-hari sukar, hari-hari sulit dalam hidup kami. Kami tahu semuanya itu mendatangkan kebaikan. Kami punya pengalaman indah bersama Yesus melewati setiap badai kehidupan. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan oleh bilur-bilur-Mu. Kami sudah sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.